sore hari ini peringatan 1000 hari berjuang Bapak Florentinus Untung Suratno. Saya juga tahun kelima di Prenggolayan, tetapi secara khusus saya tidak mengenal Bapak Florentinus Untung Suratno. Meninggalnya juga ketika masa COVID, jadi pasti ada situasi-situasi yang membuat orang menjadi tidak cukup kenal satu sama lain. Lalu berikutnya ketika mulai ada kunjungan umat juga terjadi jauh setelah Bapak Untung Suratno berpulang. Maka secara khusus saya tidak punya kenalan atau tidak punya memori terhadap Bapak Florentinus Untung Suratno. Tapi saya yakin panjenengan yang ada di sini sedikit banyak ada yang kerso. Saya hanya tahu keluarganya, saya hanya tahu sedikit kerabatnya, tapi Bapak Untung saya tidak tahu. Maka kalau nanti ilustrasi yang saya pakai itu tidak selalu pas dengan kebiasaan Bapak Untung, maka mohon maaf terlebih dahulu. Saya akan hati-hati supaya ilustrasinya tidak terlalu meleset. Nah, itu awalnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, saya mengajak Bapak Ibu, saudari-saudara, meresani teks kalau ada teks. Kalau teks ya, mungkin tidak semuanya dapat. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu di halaman 1, teks lagu pembuka. Di sana ditulis demikian: jika Bandung tidak jatuh di tanah, jika dia tidak mati, maka tidak ada banyak buahnya. Itu lagu paragraf pertama, lagu bait pertama. Maka dari lagu paragraf pertama ini, Bapak Ibu, para saudari-saudara, saya merasa ada semacam kesaksian atau ajaran seperti ini. Menurut atau bagi kita semua, rupa-rupanya menurut lagu hari ini, dan ini permenungan Alkitabiah, teks ini Alkitabiah. Teks ini mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, ternyata mati itu perlu menurut teks hari ini. Tetapi ya bukan hanya menurut teks hari ini, tetapi rupa-rupanya seluruh kitab suci ingin mengatakan juga dalam bacaan hari ini, mati itu perlu. Kalau mati itu perlu, maka mati itu harus dilalui setiap orang. Maka kalau kita sebetulnya menyanyikan lagu ini pada satu saja, atau juga membaca bacaan Injil hari ini, maka yang ditawarkan kepada kita supaya kita semakin akrab dengan kematian. Bukan cari mati, jelas bukan perkara cari mati, tetapi kita mengenal kematian sebagai bagian dari kehidupan. Dan ada orang yang betul mati itu perlu. Contohnya apa Bapak Ibu, mati itu perlu? Misalnya kita punya bapak, punya ibu, sing keren banget. Sing apa itu namanya, wigawani gini banget. Maka ketika anaknya, ketika anggota keluarganya ingin usul sesuatu untuk rumah kediaman, mesti di sini mau wedi karo orang keterima. Pengen dandan-dandan, bapak isih cukup, pengen ngowahi rumah tabon, pasti ada kata-kata ibu isih sugeng. Meskipun rumah ya kadang-kadang rumahnya jorok misalnya, rumahnya kecil, rumahnya kotor, tetapi ketika kita ingin menatanya kembali, pasti akan ada gagasan-gagasan. Ojo, bapak ibu masih sugeng, mongko wae nek wis hilang. Nah, kadang-kadang kata-kata itu ada di dan anak-anak kita pun punya kok Bapak Ibu. Mereka berharap kita segera mati. Dalam arti tertentu, ya. Dalam arti tertentu kok tidak wajib. Pada masa untuk apa? Supaya mereka bisa menjadi bebas. Kan? Misalnya ada yang sedang pacaran beda agama, didukung Bapak itu terus orang itu, kowe pacaran ya kudu sing sabomo. Nek ora saat bomo salah sadar, gitu Bapak Ibu. Maka putranya ngendika kalian apa namanya dengan pacarnya yang dikatakan pacaran sesuk wae. Nek Bapak Ibu kumis tinggal dunia. Nah itu maka gagasan-gagasan ini dalam bacaan pertama betul kok. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari juga, anak-anak kadang-kadang tidak mau sekolah di situ, tidak mau kuliah di situ. Tetapi karena demi bapak ibunya, luruslah, legani, wong tombol bukti kanggo bapak ibu. Maka anak kuliah takut. Yo rampung, yo rampung. Sesuk kerja ki rasane ngono ra apa-apa. Sing penting rampung nyenengke bapak ibu.
Mergane yo wis lah, wong bapak ibu tesih sugeng memulai nek wis awak dhewe usaha liyane. Itu kan kata-kata yang setiap hari kita dengarkan bapak ibu atau kadang-kadang kita dengar. Maka dari sana sebetulnya bacaan ide hari ini benar. Maka kita itu rupa-rupanya perlu mati. Untuk apa? Supaya orang-orang di sekitar kita yang mungkin takut dengan kita itu kemudian nanti bisa mekar, segala potensinya bisa berkembang. Maka sama seperti misalnya di sini takut dengan saya, maka umat di sini tidak akan mekar. Maka doakanlah moga-moga pastornya segera hilang, lalu umatnya bisa mekar. Itu apa itu? Maka rasanya ada benarnya juga. Kematian itu perlu supaya apa? Supaya mereka yang takut pada orang-orang yang masih hidup itu pada suatu hari menemukan kesempatan untuk kemudian merdeka dan bisa menjadi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Maka titipan saya Bapak Ibu, para saudari dan saudara, mari dengan rendah hati kita meyakini dalam lagu paragraf pertama. Oh, jangan-jangan memang ada baiknya bagi saya kalau saya mati, supaya orang-orang yang mungkin takut pada saya kemudian punya kesempatan untuk berkembang lebih besar lagi. Dan itu harus menjadi rendah hati pilihan kita semua Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan ojo dan macam-macam, berarti kan meminta kodrat yang mengatakan kita semua harus itu Bapak Ibu. Maka mari kita menerima bahwa mati itu perlu, supaya sekali lagi apa yang ada di sekitar kita nanti bisa menjadi lebih berkembang lagi. Itu permohonan yang pertama. Anda boleh tidak setuju, tetapi sayangnya lagu pembuka seperti itu. Maka kalau tidak setuju nanti proteslah pada yang mempersiapkan lagu, gitu ya. Tapi ini kitab suci Bapak Ibu, ini Alkitabiah, maka ini tidak salah ini Alkitabiah. Maka mati itu perlu. Jelas dikatakan supaya berbuah, supaya ketok boleh Bapak Ibu. Kalau Anda mengajarkan apapun kepada anak-anak Anda dan Anda gurunya itu belum pilar gonyo, anak-anak tidak akan mempraktikkan apa yang diajarkan bapaknya. Anda mengajari putranya dengan rukang, tetapi selama rumah Anda rusak dan Anda hidup si rukang cinta, jenengan anaknya tidak akan rukang. Kapan anak akan dandan rumah ketika sing biasanya dari tukang dandan rumah meninggal, betul tidak? Anak-anak kita yang cewek itu mungkin dia dari masak nanti jadi chef, tapi di rumah mungkin tidak akan masak karena ada tukang masak di rumah. Simboke. Kapan si chef anak perempuan itu akan masak ketika ibunya ya itu kan baca dari itu. Maka kalau kita ingin lihat potensi anak-anak kita berkembang, maka marilah. Nah, dia jelas itu jelas dikatakan. Kalau enggak, bukan masalah kita itu nyesek-nyeseki bapak itu enggak. Tetapi kita sebagai orang yang berusia kita kadang-kadang tidak mau disaingi dengan anak-anak. Orang enak asalmu, nggak boleh perasaan dan betul. Nah, apa bagiannya tukangnya alas nek bapak ibu nih, jangan dan kita harus gitu kan. Maka mari kita mati supaya mereka bersama. Itu yang pertama. Menyerahkan Bapak Ibu bacaan hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu dalam bacaan dia dikatakan demikian. Dalam sebuah perjamuan Yesus menghadap langit lalu berdoa, Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Nah itu saja. Titik sampai situ. Rupa-rupanya Bapak Ibu para saudari-saudara, aku telah menyatakan namamu kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Dengan demikian Bapak Ibu baca Injil baris 3 mengatakan janjane sing kagungan gesang utawa saudara, sing kagungan awake dhewe itu bukan awake dhewe. Yang punya hidup kita itu bukan kita. Yang memiliki saya itu bukan saya, tetapi yang memiliki kita adalah Tuhan. Baca Injil hari ini. Nah, kalau begitu Bapak Ibu ada semacam istilahnya sedikit persoalan di sini, saya lupa istilahnya. Tetapi gagasannya ada sedikit persoalan karena ternyata sebagai orang Katolik kalau kita tahu bahwa kita milik Tuhan, maka bacaan Injil hari ini mengatakan pada kita implisit, maka kalau kita mati, maka yang ditinggal pergi
harusnya happy. Dia happy. Karena kalau kita mati, maka kita pergi kepada Bapa di surga yang memiliki kita. Maka biasanya Bapak Ibu, nanti kalau kita belajarkan teks hari ini, maka besok kalau ada saudari-saudari kita yang meninggal, apalagi kalau dia Katolik dan kita Katolik, maka jangan suka hanya menulis rangkaian kembang itu tulisannya atau menulis doa atau kata-kata penghiburannya dengan mengatakan Derek Belo Suntowo belakang. Dia Bapak Ibu mengatakan Derek Belo Suntowo taruhannya tidak menunjukkan kita beriman kepada Tuhan. Karena yang kita katakan hanya aku sedih, saya turut sedih, hanya begitu. Enggak. Kalau kita bertobat dari bacaan hari ini, maka nanti ketika salah satu dari kita mati, Bapak Ibu juga kalau saya mati, tolong kalau kirim kembang, tulisannya jangan Derek Belo Suntowo. Enggak. Itu tidak orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka nanti tulisnya juga sama seperti yang menginspirasi saya itu Roni Fatina Sarani, Bapak Ibu. Besok ya, oh, tahu ya? Itu menginspirasi kita, Bapak Ibu. Mengapa tuh? Roni Fatina Sarani, pokoknya itu, Bapak Ibu. Si Pak Roni, pemain sepak bola kalau saya tidak salah. Dan dia itu mengatakan pada keluarga besok yang aku mati, tulisannya tutup ini jangan tutup berbeda suka, tetapi turut bersukacita. Karena dia telah pulang ke rumah bapaknya, tidak pulang ke rumah istri kedua, tidak pulang ke suami pertama, pulang ke rumah bapaknya. Siapa yang tidak suka pulang ke rumah bapaknya, Bapak Ibu? Kita semua suka. Kalau anak kita pulang ke rumah dari kita, senang apa boleh? Senang. Tapi kalau anak kita pulang ke rumah tetangga, senang apa boleh jadi? Ya mungkin ada yang senang ya, karena pulang ke rumah tetangga tapi tidak minta uang satu kepada kita. Tapi nggak biasanya kalau pulang ke rumah bapaknya harusnya gembira, maka sama. Kalau besok kalau kita sesama Katolik ada yang meninggal, saya titip karena kembangnya tolong dipikirkan juga. Misalnya jangan si gede, Derek Belo Suntowo, jangan. Derek Belo Suntowo ini cilik, baik Bapak Ibu. Sing gede tulisannya Sugeng Tindak Bapak atau Sugeng Tindak Ibu, Sugeng Tindak sowan wonten ing saudara. Nah, gitu saja. Maka jangan banyak-banyak duka cita. Hidup kita sudah pahit, Bapak Ibu. Banyak kepahitan ditambah meninggal, saudara besar duka cita. Enggak, sampai rumah Bapak kok. Maka Bapak sudah pulang. Maka tulisannya jangan meninggal, tulisannya pulang. Nah, kalau pulang kan lebih positif. Bapak sudah pulang, Ibu sudah undur. Itu kan lebih membesarkan hati daripada Ibu meninggal. Bapak meninggal, itu artinya jauh dari kita enggak. Kalau kita orang beriman, Bapak undur, Ibu undur, mari kita bisa. Maka mari nanti kalau ada yang meninggal, permisi Bapak Ibu. Bapak undur, Sugeng Tindak, turut bersukacita karena ibumu, bapakmu, anakmu pulang ke rumah bapaknya, bukan ke rumah tetangga. Itu ya. Lalu kalau jadi nabi hujat, katakan saja yang ngajari saya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena sebagai orang beriman, rasa-rasanya belajar dari ini loh, yang milih Tuhannya. Maka kita semua milik Tuhan. Kalau kita percaya mati, itu berarti pulang ke rumah Tuhan. Maka sudahlah besok kalau ada yang layak penghiburannya, Bapak undur suat ono ing ramane. Ibu undur pulang ke ramanya. Maka kita datang tidak nambah-nambahin aku menunggu support aku ngerti, tapi ya saya butuh penghiburan. Maka sama seperti teman-teman kita Protestan, mereka itu punya tradisi ketika kematian ada malam penghiburan. Kita ada malam kesedihan, datang lomba-lomba menangis sama sini. Maka sudah pulang ke rumah Tuhan. Sekali lagi tidak pulang ke rumah tetangga, istri pertama, istri kedua, atau anak pertama. Itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kita perlu punya pengalaman iman. Pada peristiwa kematian kita diingatkan, pada malam hari ini juga kematian
Bapak peringatan kematian Bapak Aurelius Untung Suratno mundur sowan wonten ing saudara. Maka balasannya harusnya tidak berduka cita. Kalau kita berduka cita, soalnya pasti bukan karena kematian. Cek. Kalau kita ditinggal pergi saudari kita, artinya meninggal, saudari kita meninggal. Kalau kita sedih, cek. Pasti bukan karena meninggal kita sedih. Mengapa? Karena kadang-kala ada orang yang sedih semedot itu dalam kata-kata tanisnya satu. Aku urung nindake sing becik kanggo bapakku, ya kan? Doanya pasti itu. Saya belum melakukan yang terbaik untuk ibu saya. Jadi nangisnya, sedihnya itu sebetulnya bukan sedih dia berpulang, bukan. Tetapi aku belum darah PR untuk bapak, untuk ibu saya. Cek saja. Tetapi kalau Anda sudah melakukan yang terbaik untuk bapak, ibu panjenengan, untuk keluarga panjenengan, ketika mereka berpulang, Anda mengantar dengan besar hati. Saya sudah melakukan semua yang perlu saya lakukan untuk saudara saya yang meninggal. Maka saya antar dengan jiwa besar. Tetapi kalau kita masih punya hutang, sebagai anak saya kurang berbakti, sebagai suami saya kurang berbakti, sebagai istri saya kurang berbakti, sebagai orang tua saya kurang sayang pada anak saya ketika mati, mungkin saya kekejar. Tetapi kekejarnya bukan karena mati, tetapi saya ingat ada yang belum beres yang harusnya saya lakukan kepada anak-anak, pada keluarga, pada orang tua saya. Maka bacaan hari ini mengingatkan, yuk setiap kematian rupanya kita diingatkan kita itu milik Tuhan. Maka ya kalau ada yang meninggal, mari kita lihat apakah kita dibawa duka cita yang teramat besar. Bisa jadi duka citanya bukan karena dia meninggal, tetapi karena saya punya utang pada yang meninggal, belum saya beresin sampai akhir. Apapun utang. Atau kita bersuka cita, kalau bersuka cita pasti dalam arti tertentu implisit kita mengatakan aku beres kalau suargi, saya beres dengan yang meninggal, urusan-urusan dengan dia beres, apa yang perlu saya lakukan sudah beres dengan dia. Maka saya datang dengan gembira, dengan harapan bahwa dia pun senang karena saya sudah melakukan yang terbaik untuk yang meninggal. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu para saudari dan saudara, jika kita membaca bacaan Injil hari ini dan mendengar lagu pembuka dalam bacaan hari ini, semuanya bicara kematian itu pasti, kita semua milik Tuhan. Kematian berarti kembali pada Bapa di surga. Maka satu hal, maka peringatan arwah, peringatan 1000 hari, namanya saja juga peringatan, maka menjadi pengingat untuk kita semua, Bapak Ibu. Pengingat apa? Bahwa cepat atau lambat kita akan sumare semuanya. Maka peristiwa peringatan arwah seperti ini menjadi logis bagi orang yang beriman Katolik. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat kita suatu kali akan seperti itu. Maka di makam itu kan biasanya ada tulisan, makam-makam kuno ada tulisan. Kemarin dia, sekarang dia, besok saya. Dalam bahasa Latin sih. Tetapi makam-makam kita sekarang jarang sekali ada tulisan itu. Paling hanya nama. Tapi kalau nanti ada salah satu tidak meninggal, boleh juga misalnya ditulis begitu. Dulu dia, kemarin dia, sekarang siapa, besok saya. Lalu orang itu setiap kali ke kuburan itu mendengar pamit membaca pamit. Dan peristiwa peringatan Allah itu pun pamit. Peringatan itu apa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kita tidak selamanya hidup, maka kita perlu, kalau kembali ke teks lagu pertama hari ini, maka kita perlu mempersiapkan keluarga kita dari sekarang. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita dari sekarang. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan dalam doanya, Tuhan jangan ambil saya sekarang, usia saya masih muda, perkawinan saya baru umur 2 tahun, istri saya masih muda, gak ada urusan. Anak saya masih kecil-kecil, gak urusan. Maka bacaan hari ini rupanya mengajak kita, ketika kita tahu bahwa kehidupan itu milik Tuhan, dan sewaktu-waktu Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injilnya, kapan waktu dan harinya tidak ada yang tahu, Roh juga tidak ada yang tahu, anak tidak ada yang tahu, maka hanya Bapa yang di surga yang tahu. Maka ajarannya kepada kita cuma satu, yuk kita persiapkan keluarga kita mulai dari sekarang. Persiapan apa Bu? Persiapan lupa, persiapan fisik.
persiapan apapun. Memandirikan mereka dari sekarang itu logis untuk dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Karena apa? Kita tidak selamanya ada. Maka kita persiapkan anak-anak kita mulai dari sekarang, kita persiapkan keluarga kita dari sekarang. Jadi ketika kita meninggal pun nanti kita boleh meninggal dalam pengawalan Tuhan. Semoga itu pula yang sekarang sudah dialami oleh Bapak Florentius untuk Suratno. Ia beristirahat dengan tenang karena ia telah mempersiapkan putra putri dan keluarga besarnya untuk peristiwa kematian yang menjemput. Semoga keluarga senantiasa tetap memiliki iman, harapan, dan cinta yang semakin besar karena pernah diajarkan ini juga oleh Bapak Florentius untuk Suratno, dan karena keyakinan Bapak untuk Suratno undur sowan wonten ing saudara Allah ing kantor. Maka semoga kita senantiasa sebagai orang beriman, sebagai keluarga, senantiasa mengenalkan Bapak Umum Suratno sebagai guru iman bagi kita, sebagai orang yang mempersiapkan kita untuk tahu bagaimana hidup di dunia ini, dan suatu kali apa yang diajarkannya kita ajarkan pula kepada orang-orang di sekitar kita. Nama Tuhan dimuliakan, tinggi dan sepanjang segala